Baik, kita sudah lihat pemirsa bagaimana perjalanan panjang Pilgub Jakarta yang penuh drama pemirsa hingga hari ini KPU Jakarta kemudian sudah mengumumkan penetapan hasil rekapitulasi. Kembali lagi kepada dua narsum saya, Prof. Ibnu. Ketika kita lihat akhirnya Pram Rano yang kemudian mengungguli, ini kan kita lihat juga beberapa waktu terakhir ada banyak relawan yang kemudian bergabung, salah satunya tidak hanya Ahokers tapi juga anak Abah. Anies ini kan kita ketahui masuk di dalam drama-drama Pilgub Jakarta itu yang tadinya ini juga salah satu tentunya yang diusung. Bahkan bersama awalnya Sohibul Iman juga tapi kemudian tidak maju. Ini faktor yang sangat mempengaruhi kah juga untuk kemenangan Pram Rano? Antara Pilpres dengan Pilgub kan dekat nih, nggak terlalu jauh. Nah Pak Anies bagaimanapun capres kan dan punya pemilih di DKI. Itulah yang disebut anak Abah gitu. Jadi ada waktu tertentu yang membuat orang masih nunggu-nunggu bagaimana kata Abah aja nih gitu kan. Nah itu adalah kalau boleh dibilang ekoran dari Pilpres begitu. Jadi begitu Pak Anies bilang di sini tempat saya, ekoran setelah Pilpres itu ikut jadinya. Dan itu sangat signifikan untuk menjadi signifikan faktor karena masalah Pilpres dengan Pilgub ini dekat gitu. Saya tidak tahu kalau Ahok mungkin logikanya Mas Toto yang tahu ya. Tapi saya kalau membaca Anies kayak gitu tuh. Karena kalau Ahok ekorannya atau pengikutnya ini kan followernya Pak Ahoknya udah lama jadi gub kan. Jadi lebih tidak kelihatan. Udah lama maksud saya, bukan tidak kelihatan. Sudah lama begitu. Berarti mereka juga standby nunggu Pak Ahok memutuskan kan. Tapi kalau Pak Anies kan dekat dengan Pilpres saat itu. Jadi masih kelihatan dalam pengertian ininya. Aura politiknya dekatan soalnya kan. Masih baru ya? Masih baru begitu. Mas Toto bagaimana melihatnya? Iya, kalau dibaca di survei, kalau diperbolehkan maju, dua nama tertinggi itu adalah bukan Ridwan Kamil, bukan Pramono Anung. Nomor 1 Anies, nomor 2 Ahok. Apapun legasi mereka masih tersisa di benak sebagian masyarakat Jakarta, ditambah oleh pertarungan keras yang membuat pemilihnya menjadi sangat fanatik, menjadi Ahokers ataupun anak Abah. Jadi pengaruh dari keduanya pasti besar. Yang menarik adalah bukan poin ketika mendapatkan anak Abah atau Ahokers, tapi mendapatkan keduanya. Sehingga kemudian narasinya bukan sekedar di belakangnya Pram ada Anies melawan Prabowo dan Jokowi yang ada di belakangnya Ridwan Kamil. Tapi Pram berusaha untuk menyatukan dan merangkul kekuatan-kekuatan besar yang ada. Ahokers termasuk diantaranya, anak Abah diantaranya. Sehingga ketika kemudian Anies mendukung, Ahokers nggak kabur. Ketika Ahok tetap mendukung, datang di kampanye Akbar, anak Abah nggak ngamuk. Di situ menurut saya kekuatan tersendiri. Berbeda dengan narasi yang menurut saya jadi blunder dimainkan oleh Marwara Sirait. Yang kemudian saking semangatnya langsung kemudian membuat sebuah logika dikotomi. Bahwa ketika Anies didukung itu membangkitkan macan tidur. Ketika Anies ikut mendukung pemilih minoritas kemudian bisa kabur misalnya gitu kan. Itu narasi yang memecah belah dan akhirnya Ridwan Kamil terjebak dalam pengkotakan pemilih tadi. Sementara narasi Persatuan Nasional yang harusnya ya Sirait itu bisa belajar loh pada kemenangan Pilpresnya. Pak Prabowo itu bisa menang ketika bisa membangun narasi rekonsiliasi. Bahwa pemilih Jokowi dengan pemilih Prabowo bukan air dan minyak, tapi bisa masuk dalam narasi yang sama. Malah Pram Dandul yang membawa narasi itu, Sirait malah kemudian melakukan politik menurut saya pecah belah yang membuat suara dari Ridwan Kamil dan Suswono makin terkotak-kotak. Oke, tapi kan Prof mungkin ya, ketika Mas Toto mengatakan soal kekuatan besar tadi, kekuatan dari pendukung Anies, kekuatan dari pendukung Ahok, tapi kan dari kubu RK Suswono ini ada kekuatan besar lagi dan masih dekat juga dengan Pilpres, kekuatan dari Joko Widodo yang bahkan di hari-hari terakhir menjelang pencoblosan ini bahkan ikut terjun berkampanye juga, terlihat sekali terlibat di dalam RK Suswono. Kenapa itu tidak bisa memberikan kontribusi yang cukup besar untuk RK Suswono? Mas Toto udah bilang ini bukan soal mesin partai yang kerja soalnya, ketokohan. Jadi letaknya pada tokoh Kang RK dengan Mas Suswono kan begitu. Kandidat yang Mas Pram dengan Dul lebih attach dengan Jakarta begitu. Jadinya walaupun kubu RK dan Suswono itu didukung partai besar, masih dekat juga dengan Pilpres,
tapi faktor ketokohannya belum begitu Baik. mengakar ketimbang yang Ya. Mas Pram dan Mohon maaf Dul. Prof, Ya. saya potong karena Anda kembali bersama kami pemirsa dan tadi kita juga sudah mendengarkan konferensi pers dari kuasa hukum tim pemenangan RK Suswono Ramdan Alamsyah. Saya boleh minta komentarnya Prof dan juga Mas Toto. Prof terlebih dahulu silakan. Saya dengar dari tadi dominan pembicaraannya ini gugatan ke administrasi pelaksanaan pemilu ya, tidak menggugat hasil begitu. Karena ini lama ditunggu, saya tidak tahu nanti di akhir mungkin sampai suara. Karena nanti kalau gugatan biasanya berkaitan dengan hasil. Jakarta ini penduduknya yang kurang lebih 11 juta sampai 12. Ada syaratnya itu 1% kira-kira yang harus diajukan ke MK ya. Lalu kemudian biasanya kalau ada gugatan itu berkaitan dengan dugaan kecurangan. Ini nggak disebut-sebut juga. Ini dominannya dalam obrolan tadi konferensi pers itu ini. Administrasi profesionalitas inilah penyelenggara pemilu. Saya tidak pernah dengar di pengalaman selama ini gugatan itu berdasarkan administrasi penyelenggara biasanya nggak pernah dengar. Saya tidak tahu apakah ini jadi alasan ke MK atau tidak. Tapi kok nggak menggugat hasil gitu. Itu Mas Toto silakan. Iya, suaranya sih berapi-api ya Bang Ramdan ya. Tapi saya tidak melihat ada substansi yang seharusnya dibawa ke MK. Tadi itu lebih tepat diutarakan dalam laporan pengaduan dan memang setahu saya diadukan ke DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Tapi seharusnya ketika berbicara mengenai MK dengan mengatakan terlebih dahulu menurut versi kami harusnya angka seperti ini. Kenapa? Lalu kemudian adalah semua turunan-turunan. Prosesnya seperti ini, surat undangan seperti ini, dan lain-lain. Dan apa yang disebutkan Bang Ramdan itu terjadi bukan hanya di Jakarta. Urusan C6 ketika berkoordinasi penyelenggara pemilu dengan RT RW, itu problem memang tidak mungkin 100% sampai. Tapi yang kita tahu kan adalah C6 tidak kemudian membatasi hak dari pemilih untuk tetap datang ke TPS dan tetap boleh memilih. Jadi saya merasa bahwa sepertinya ada sebuah kebingungan untuk bisa membuktikan selisih yang di atas 10%, lalu kemudian masuk kepada wilayah yang lain yang sebenarnya menurut saya sulit untuk bisa dibuktikan atau menjadi ranahnya MK. Dan saya kritik keras halo ya Bang Ramdan dari tadi ngomong terus halo. Menurut saya ketika beliau berbicara mengenai partisipasi pemilih dan menerasikan dalam konteks kualitas demokrasi, ngawur. Tidak bisa kita menilai sebuah demokrasi yang terjadi dalam proses pilkada, pemilu, itu dari partisipasi pemilih. Amerika Serikat itu selalu partisipasi pemilihnya dalam pilpres lebih rendah dibanding Indonesia. Masa kita katakan demokrasinya tidak matang? Ketika itu disadari, ketika partisipasi pemilih itu bisa dibuktikan berasal dari aspek kualitatif yang punya nilai-nilai dalam kesadaran masyarakat ketika datang ke TPS, itu yang kita kejar dalam demokrasi yang bermakna atau punya kualitas. Yang kita lihat kan di 2024 nggak terjadi lagi politik sara. Selama tidak ada laporan mengenai money politik, intervensi kekuasaan, bansos, aparat dan lain-lain seperti yang dilaporkan di daerah lain, menurut saya itu kabar baik. Jangan kemudian disimplifikasi oleh partisipasi pemilih hanya karena calon Anda kalah. Dan kemudian merasa partisipasi pemilih itu hanya merugikan calon Anda, itu aja nggak bisa dibuktikan. Jadi saya berharap para pengacara juga kemudian jangan lari dari narasi-narasi yang ikut memberikan pendidikan politik. Dan menurut saya tadi dalam konteks menjelaskan mengenai narasi demokrasi ngawur luar biasa. Dan memang sekali lagi tentunya kita masih akan tunggu ya. Kita akan masih tunggu bagaimana kemudian kita sudah lihat respon langsung dari tim pemenangan RK Suswono. Dan kita akan lihat bagaimana dinamikanya selama beberapa hari terakhir ini, ke depan ini. Tapi terima kasih sekali lagi Mas Toto. Terima kasih juga Prof Hipnu sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Dan pemirsa